gelombang radio frekuensi tinggi. Nah ini nih banyak banget nih orang yang salah kaprah nih, yang nyebut kalau HAARP ini tuh nembakin gelombang radio ke atmosfer biar bisa bikin perubahan cuaca. Padahal faktanya fenomena cuaca yang kita alami sehari-hari, kayak hujan, angin, awan, sampai badai, itu kan terjadinya di lapisan troposfer ya, lapisan atmosfer paling rendah, yang paling deket sama bumi. Nah, HAARP mereka kan fokusnya kan di ionosfer, bukan troposfer. Jadi dari sini aja nih udah kelihatan nggak nyambungnya nih. Nah, itu segitu baru dikaitin sama perubahan cuaca tuh. Kalau dikaitin sama gempa bumi ya ini bakal lebih jauh lagi. Ya gimana? HAARP kan fungsinya kan neliti fenomena di atmosfer. Lah, gempa kan adanya di lapisan litosfer. Dia neliti langit, gempa adanya di lapisan kerak bumi, di daratan. Ya, nggak nyambung. Tapi terus terkait nggak nyambungnya ini, suka ada yang bilang, tapi di gempanya suka ada kilat, Bang. Padahal nggak ada hujan. Itu bukti HAARP sedang bekerja. Bukti gempa ini dibuat sama Amerika. Maaf nih, tapi nggak gitu. Nih, kalau menurut Dr. Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, dia bilang, fenomena kilat-kilat pas gempa gini tuh cukup normal. Biasanya disebutnya tuh earthquake light atau EQL. Beliau pernah bilang tuh dulu tuh di tweetnya tuh pas gempa Turki tuh. Katanya, fenomena pencahayaan atau lighting saat pelepasan energi gempa adalah satu hal yang sangat lazim terjadi di berbagai tempat di muka bumi. Itu aktivitas gelombang elektromagnetik. Jadi jangan kejauhan lah mikir HAARP segala. Dan ya sampai sekarang kalau bener HAARP ini bisa bikin gempa, gue belum pernah lihat tuh ada orang yang bisa ngejelasin gimana cara kerja bikin gempanya. Selalu tuh ada gempa itu pasti ulah Amerika, pasti pakai HAARP tuh. Tapi kalau ditanya detailnya bingung, marah. Tenang, gue juga nggak suka kok sama Amerika kok. Tapi ya jangan sampai gara-gara modal nggak suka doang kita jadi gampang percaya sama tuduhan yang nggak logis dan empiris. Jangan sampai cuma gara-gara ada narasi yang bikin Amerika terdengar jahat, kita ngedengernya suka, kita langsung percaya tanpa ngelakuin cek and recheck lebih jauh. Jangan sampai gitu tuh, nggak gitu caranya. Lagian kalau emang bener gempa di Rusia tuh ulahnya Amerika, itu nggak mungkin tuh Rusia nggak tahu tuh. Dan kalau udah gitu pasti langsung keluar dong tuh statement-statement dari Rusia yang mengutuk Amerika. Pasti langsung gitu dong, Rusia nggak mungkin diem aja dong. It's basically static electricity. Charge appears to build up within the Earth's crust, which then gets discharged into the air, creating a visible spark. It's the same for any accumulation of electrons. Like if you shuffle along a carpet in socks, touch the doorknob, and feel a shock. Terus gue tuh juga sempet nemu komentar yang nyebut